Jemaat yang kekasih, hari ini seharusnya kita berada di gereja untuk berkumpul dan beribadah serta memperingati kematian Tuhan Yesus yang telah menebus segala dosa kita. Karena keadaan yang tidak memungkinkan, kita masih tetap bisa beribadah dalam rumah bersama keluarga yang disebut sebagai gereja kecil. Namun kiranya ibadah dan perkumpulan umat serta peringatan akan kematian Tuhan Yesus tidak kehilangan makna, melainkan tetap dihayati sebagai bentuk cinta dan bela rasa Tuhan Yesus kepada kita. Untuk itu kita bersyukur dan memperingati pengorbanan Tuhan Yesus dengan merayakan perjamuan kudus khusus di rumah. Marilah kita berdiri memuliakan namanya. Kepada yang tidak berhalangan, silakan berdiri. Terpujilah Allah, hikmat-Nya besar, begitu kasih-Nya untuk dunia cemar, sehingga diberilah putra-Nya kudus, mengangkat manusia serta menebus. Pujilah, pujilah, buatlah dunia bergemar, bergemar, mendengar suaranya. Dapatkanlah Allah demi putranya, beri puji padanya sebab hikmat-Nya. Kita tabiskan ibadah kita. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Nas bimbing kita pada hari ini dari Mazmur 65 ayat yang ke-10 yang menyatakan, Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air, Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Terimalah salam, kasih karunia dan damai sejahtera melimpahi kamu oleh pengenalan akan Allah dan akan Yesus Tuhan kita. Dan melimpah atasmu juga. Di gunung dan di lurah, di tiap jalanku, di padang dan di
Jemaat, mari kita berdoa. Ya Allah, kami selaku jemaat datang kepadamu untuk mengadakan peringatan akan pengorbanan paling agung yang telah Engkau nyatakan melalui kematian Yesus Putramu di kayu salib. Kiranya Roh Kudus berkenan mengarahkan hati dan pikiran kami hanya kepadamu, ya Allah Tritunggal, pusat segala peribadahan hidup kami. Tuntun kami menemukan dan menghayati makna terdalam dari kematian-Mu, supaya dalam kelemahan kami mendapat kekuatan, dalam duka kami menemukan penghiburan, dalam kerapuhan kami mengalami penguatan. Saat ini kami datang membawa kesalahan atas ketidaksetiaan kami, atas kelalaian kami untuk mentaati perintah-Mu, atas ketidakjujuran kami terhadap Tuhan, diri sendiri dan orang lain. Kami mengaku bersalah atas dusta dan kebohongan yang kami ucapkan. Kami datang dengan menyesal, ya Tuhan. Ampunilah kami, Tuhan. Kuatkanlah kami, ya Tuhan, supaya kami tidak mengulangi kesalahan kami. Kepadamu, ya Tuhan, kami naikkan doa ini. Amin. Ya Yesus terkasih, Engkau Tuhanku. Ku buang dosaku demi nama-Mu. Kau juru selamatku, pengasih benar. Kasihku padamu semakin besar. Engkau lebih dulu mengasihiku. Kau hapus dosaku dengan darah-Mu. Menanggung sengsara, Kau tidak gentar. Kasihku padamu semakin besar. Jemaat Tuhan, kita akan masuk dalam pemberitaan firman Tuhan, tapi sebelum firman Tuhan dibacakan, mari kita berdoa untuk mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mendiami hati dan pikiran kami, Tuhan yang berkuasa atas kami. Pada saat ini ya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan sabda-Mu. Karuniakanlah kepada kami ya Tuhan Roh Kudus-Mu, agar kami memperoleh pencerahan dan kami juga dituntun dan dimampukan untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan beriman kami. Bersabdalah ya Tuhan, karena kami hamba-hamba-Mu telah siap untuk mendengar. Amin. Jemaat diajak berdiri bagi yang tidak berhalangan untuk berdiri, dan kita akan mendengar firman Tuhan. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya.
Di hari Minggu Pentakosta ke-9 ini, mari kita membaca Alkitab dari kitab Imamat 25 ayat 1 sampai 7 yang menyatakan, Tuhan berfirman kepada Musa di Gunung Sinai, berbicaralah kepada orang Israel dan katakan kepada mereka, apabila kamu telah masuk ke negeri yang akan kuberikan kepadamu, maka tanah itu harus mendapat penghentian sebagai sabat bagi Tuhan. 6 tahun lamanya engkau harus menaburi ladangmu, dan 6 tahun lamanya engkau harus merantingi kebun anggurmu dan mengumpulkan hasil tanah itu. Tetapi pada tahun yang ke-7 haruslah ada bagi tanah itu suatu sabat, masa perhentian penuh, suatu sabat bagi Tuhan. Ladangmu jangan kau taburi, dan kebun anggurmu janganlah kau rantingi, dan apa yang tumbuh sendiri dari penuaianmu itu jangan kau tuai, dan buah anggur dari pokok anggurmu yang tidak dirantingi jangan kau petik. Tahun itu harus menjadi tahun perhentian penuh bagi tanah itu. Hasil tanah selama sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu, yang semuanya tinggal padamu. Juga bagi ternakmu dan bagi binatang liar yang ada di tanahmu. Segala hasil tanah itu menjadi makanannya. Demikianlah firman Tuhan, dan hendaklah firman Tuhan ini diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Jemaat yang terkasih, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita menyimak akan pembacaan firman Tuhan pada hari ini, maka Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul Tahun Sabat, dan artinya pada saat ini lewat firman Tuhan yang kita sudah baca, kita dengar bersama-sama, maka kita mendapati bahwa sesungguhnya tema firman Tuhan pada hari ini berbicara tentang tahun Sabat. Terkait dengan istilah tahun Sabat, istilah ini agaknya jarang kita dengar, karena tentunya yang biasa kita dengar adalah istilah hari Sabat. Kita biasa mendengar istilah tentang hukum Sabat. Tetapi istilah tahun Sabat hampir jarang kita dengar ataupun kita baca dalam firman Tuhan ini. Kebetulan pada tanggal 25 ini Majelis Sinode Departemen Teologi menuntun kita untuk kita bersama-sama mendalami Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayat 7 yang sekali lagi secara keseluruhan berbicara tentang tahun Sabat. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, di kalangan umat Israel selain ada penetapan tentang hari Sabat, yaitu hukum keempat dari 10 hukum Tuhan yang sudah kita kenal bersama, ternyata dalam kehidupan bangsa Israel Tuhan juga menetapkan yang namanya tahun Sabat.
Pertanyaannya buat kita semua adalah apakah sesungguhnya tahun Sabat itu? Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tahun Sabat adalah merupakan tahun ke-7 dari siklus tahunan yang diperuntukkan bagi tanah Israel. Tahun Sabat adalah siklus ke-7 dari siklus 7 tahunan yang biasanya terjadi dalam kehidupan bidang pertanian, perkebunan yang pada saat itu dimiliki oleh orang-orang Israel. Dan selama tahun Sabat itu, maka semua orang Israel diwajibkan untuk mengistirahatkan tanah mereka. Apa artinya bahwa tanah itu harus diistirahatkan atau mengistirahatkan tanah? Jadi ketika tahun pertama sampai tahun ke-6, bangsa Israel diberikan keleluasaan untuk mereka menyemai, untuk mereka menanam, untuk mereka menabur, kegiatan pertanian itu dibebaskan. Tetapi masuk pada tahun yang ke-7, maka bangsa Israel lewat ketentuan tahun Sabat ini mereka tidak diperbolehkan untuk melakukan kegiatan apapun terhadap tanah yang ada di sekitar mereka. Tanah harus dibiarkan, tanah harus didiamkan. Dia tidak boleh ditaburi pada tahun yang ke-7. Dia juga tidak boleh ditanami, tidak diperbolehkan ada kegiatan membajak apapun. Dan di tahun yang ke-7 itu tanah yang dimiliki oleh setiap orang Israel juga tidak diizinkan untuk disiangi atau memanen pada tahun yang ke-7 itu. Dan bukan hanya itu saja, bukan tidak boleh membajak, tidak boleh menyiangi, tidak boleh memanen, tetapi juga ada hal yang tidak diperbolehkan dilakukan oleh orang Israel pada tahun ke-7 atau pada tahun Sabat terhadap tanah mereka, yaitu mereka tidak diperbolehkan, tidak diizinkan untuk memetik semua tumbuhan apapun. Jadi kalau ada tumbuhan, tanaman, entah itu buah-buahan yang menghasilkan buah berproduksi pada tahun yang ke-7, maka orang-orang Israel tidak diizinkan untuk mengambil, tidak diizinkan untuk memanen, tidak diizinkan untuk memetik tumbuhan atau buah-buahan tersebut, tetapi semuanya itu dibiarkan. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita mendalami kitab Imamat pasal 25 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-7 ini, maka sesungguhnya ada sesuatu yang luar biasa lewat pengajaran mengenai tahun Sabat ini. Kita mendapati bahwa melalui hukum tahun Sabat ini, ternyata yang beristirahat itu bukan hanya manusia, dalam hal ini umat Israel, tetapi juga tanah atau alam itu pun diistirahatkan. Saya teringat pengalaman pelayanan pada waktu saya menjalani masa vikariat, yaitu tepatnya di daerah Lombok Timur. Di situ dekat pelayanan yang saya lakukan ada perusahaan tembakau. Dan perusahaan ini juga memiliki kebun tembakau yang begitu luas. Dan yang menariknya adalah pada satu masa atau keadaan tertentu, pada waktu-waktu tertentu, tanah itu diistirahatkan. Tidak ditanami tembakau sama sekali. Bahkan yang luar biasa adalah ketika tanah itu diistirahatkan, pihak perusahaan membiarkan semak belukar dan rumput itu dibiarkan tumbuh dengan bebasnya. Tidak mereka pangkas, tidak mereka potongi. Dan ternyata pada waktu saya bertanya, loh, kenapa ini tidak diolah? Kenapa ini tidak ditanami? Kenapa rumput-rumput yang sudah tinggi dan semak belukar yang sudah tinggi juga tidak dipotong? Pihak perusahaan mengatakan bahwa mereka melakukan hal itu, mereka membiarkan tanah itu apa adanya dengan satu maksud dan tujuan. Dan tujuannya adalah agar kesuburan tanah itu
pulih kembali. Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nas kita pada hari ini pun menegaskan hal tersebut. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan bagi kita sekalian bahwa bukan melulu manusia yang perlu diistirahatkan, tetapi tanah ataupun alam yang ada di sekitar kita pun perlu diistirahatkan. Dan firman Tuhan pada hari ini juga sekaligus mengingatkan kepada kita semuanya bahwa sesungguhnya tanah dan alam yang ada di sekitar kita ini adalah milik Tuhan. Dan karena tanah dan alam ini adalah milik Tuhan, maka mau tidak mau kita sebagai manusia yang dipercayakan untuk mengelola. Kita sebagai manusia yang kemudian dititipkanlah tanah atau alam ini oleh Tuhan, maka kita tidak bisa sembarangan mengolahnya. Dan kita juga tidak bisa sembarangan dalam hal memanfaatkan tanah atau alam yang ada di sekitar kita. Ibu Bapak Saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada ayatnya yang ke-6 firman Tuhan mengatakan, hasil tanah selama Sabat itu haruslah menjadi makanan bagimu, yakni bagimu sendiri, bagi budakmu laki-laki, bagi budakmu perempuan, bagi orang upahan, dan bagi orang asing di antaramu yang semuanya tinggal padamu. Nah, ketika kita membaca dan mendengarkan ayat ini, maka sesungguhnya nas ini ingin mengingatkan bahwa dalam tahun Sabat yang ditetapkan oleh Tuhan bagi orang-orang Israel ketika itu, ternyata penetapan ini juga mengajarkan kepada orang-orang Israel untuk mereka peduli, untuk mereka tidak bersikap egois, untuk mereka tidak serakah, tetapi sebaliknya firman Tuhan dalam ayatnya yang ke-6 ini menegaskan baik kepada orang Israel maupun kita yang hidup pada masa kini, supaya kita mau hidup saling berbagi. Dan lewat firman Tuhan ini, lewat pengajaran tentang tahun Sabat ini, sesungguhnya menyadarkan kita semua untuk memperhatikan keperluan orang lain, untuk kemudian kita juga memperhatikan dan mempedulikan kebutuhan khususnya makanan orang lain. Firman Tuhan pada hari ini mengingatkan dan mengajarkan bagi kita sekalian bahwa hasil tanah itu tidak boleh dinikmati sendirian. Tetapi hasil tanah alam ciptaan yang ada di sekitar kita yang telah Tuhan percayakan kepada kita, hendaknya harus bisa membawa rahmat, membawa kebaikan bagi semua orang. Bahkan bukan hanya terbatas pada manusia, tetapi juga mendatangkan rahmat dan kebaikan bagi semua makhluk ciptaan Tuhan. Dan kita melihat ada sebuah lingkaran, ya, ekosistem dalam kehidupan ini, baik manusia maupun terhadap alam ciptaan yang ada di sekitar kita. Tanah diberikan oleh Tuhan untuk manusia, dan tujuannya adalah untuk mendatangkan rahmat bagi manusia. Dan kemudian lingkaran ini juga tidak terputus. Manusia juga harus menjadi rahmat dan kebaikan bagi ternak, bagi binatang, begitu ya. Saya kembali kepada kisah saya di Nusa Tenggara Barat atau di Lombok Timur. Ketika tanah itu didiamkan, ketika tanah itu diistirahatkan, ketika semak belukar dan rumput itu dibiarkan tumbuh tinggi, maka datang ternak binatang memakan tumbuhan-tumbuhan yang sengaja dibiarkan untuk bertumbuh. Dan hasilnya adalah kemudian ternak atau binatang ini dengan kotorannya itu juga memberikan kesuburan bagi tanah. Dan itulah yang dimaksud dengan Sabat Tuhan. Tanah diistirahatkan untuk memberikan kebaikan juga bagi kepentingan manusia.
Nah, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, belajar dari firman Tuhan pada hari ini, yang pertama, firman Tuhan mengingatkan betapa pentingnya hal tentang istirahat. Teristimewa dalam situasi PPKM darurat ini, kita diingatkan bukan saja tanah, bukan saja alam yang diistirahatkan, tapi lewat kebijakan pemerintah yaitu penetapan PPKM darurat, kita diminta untuk beristirahat. Kita diminta untuk melakukan segala sesuatunya di rumah, kita sejenak beristirahat dari seluruh kegiatan dan aktivitas yang kita miliki. Tetapi firman Tuhan juga mengingatkan istirahat bukan berarti kita sama sekali menganggur. Bukan berarti dalam istirahat ini lalu kita tidak berbuat apa-apa. Bukan berarti dalam istirahat yang Tuhan berikan kepada kita lewat penetapan PPKM darurat ini, maka bukan berarti kita tidak menghasilkan sesuatu yang positif. Tetapi belajar dari firman Tuhan pada saat ini, ketika tanah diistirahatkan ada tujuannya, yaitu supaya kesuburan tanah itu kembali pada awalnya, pada asalnya. Dan kita juga diingatkan ketika kita beristirahat pada hari Minggu, PPKM darurat dan lain sebagainya, maka kita tetap diminta untuk melakukan hal-hal yang positif, membawa rahmat, membawa kebaikan bagi semua orang, bahkan seluruh makhluk. Dan hal yang kedua yang mau diingatkan lewat firman Tuhan pada hari ini adalah kita diingatkan tentang sikap untuk saling mau berbagi. Sikap untuk saling peduli antara satu dengan yang lain. Dalam ayat yang ke-6 dikatakan, pada tahun Sabat itu, maka seluruh hasil tanah yang sudah menghasilkan mulai dari tahun pertama sampai tahun ke-6 tidak boleh dipanen. Tapi biarlah itu menjadi berkat bagi orang lain, bukan saja bagi manusia, tetapi juga untuk makhluk ciptaan Tuhan lainnya. Dan kembali kita diingatkan pentingnya saling berbagi dan saling peduli. Kita diingatkan bahwa kita sesungguhnya sudah menerima banyak berkat dari Tuhan. Oleh sebab itu, kita juga harus menjadi berkat. Kita juga harus menjadi rahmat. Kita juga harus bisa menjadi kebaikan bagi sesama kita. Berbicara tentang kebaikan dan rahmat, maka rahmat dan kebaikan Tuhan itu juga pada hari ini akan kita terima melalui pelayanan sakramen perjamuan kudus. Kita diingatkan lewat sakramen perjamuan kudus ini bahwa Tuhan yang kita miliki adalah Tuhan yang mau berbela rasa, Tuhan yang mau berbagi, Tuhan yang mau peduli dengan keberadaan kita manusia yang berdosa ini, sehingga kemudian Dia mau memberikan keselamatan. Dia membagikan pengampunan melalui pengorbanan dan kematiannya di atas kayu salib yang kita peringati lewat pelayanan sakramen perjamuan kudus ini. Dan ketika kita akan menerima roti dan anggur yang merupakan lambang tubuh dan darah Kristus, yang adalah merupakan pengorbanan dan kematian Kristus di atas kayu salib, maka rahmat itu tidak boleh kita nikmati untuk diri kita sendiri. Kita tidak boleh menerimanya untuk kita simpan buat diri kita sendiri. Tetapi kita diingatkan oleh firman Tuhan pada saat ini, bagikanlah, sebarkanlah rahmat dan kebaikan Tuhan itu kepada semua orang. Melalui kelakuan dan perlakuan kita terhadap orang lain, terhadap semua makhluk ciptaan Tuhan, bahkan terhadap alam dan tanah yang ada di sekitar kita. Sehingga keberadaan kita, Ibu Bapak Saudara yang terkasih, setelah kita menerima anugerah pengampunan, keselamatan, kehidupan dari Tuhan, maka selanjutnya kita boleh menjadi berkat bagi orang lain, khususnya dalam situasi pandemi seperti ini.
Roh Kudus menolong, memampukan, dan menguatkan jemaat sekalian untuk menjadi rahmat dan kebaikan bagi semua makhluk. Terpujilah Tuhan. Amin. Bagi jemaat yang tidak berhalangan untuk berdiri, dipersilakan berdiri. Bersama-sama dengan orang percaya di segala waktu dan tempat, marilah kita mengucapkan pengakuan iman rasuli dengan hati dan mulut masing-masing kita berkata, Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Orang Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Hari ketika Yesus mati di kayu salib adalah hari yang gelap, kelam. Semua yang mengasihinya merasakan duka yang amat perih. Dalam kepedihan, baiklah kita mengingat bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita untuk memaknai dan memberitakan kematiannya, yaitu sebagai penebusan dosa bagi dunia. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, lalu memecah-mecahkannya dan berkata, Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan, sesudah makan, lalu berkata, Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Kiranya damai sejahtera Kristus memenuhi persekutuan kita. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagimu. Damai sejahtera bagi kamu.
Marilah, karena segala sesuatunya sudah tersedia bagi kita. Roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah lambang tubuh Kristus. Ambillah. Ambillah. Makanlah. Ingat dan percayalah bahwa tubuh Tuhan kita Yesus Kristus telah dipecah-pecahkan untuk penebusan kita. Cawan yang kita pakai untuk mengucap syukur ini adalah lambang darah Kristus. Ambillah. Ambillah. Minumlah. Ingat dan percayalah bahwa darah Tuhan kita Yesus Kristus telah dicurahkan untuk penebusan kita. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Amin. Dengan lembut Tuhanku di dalam kasih-Nya mencari akan daku yang hilang bercela. Bahana syukur terdengar seisi sorga menggelegar.
Jemaat yang dikasih Tuhan, marilah kita satu dalam doa syafaat, kita berdoa. Kami datang lagi kepadamu Tuhan, kami ucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang telah kami dengarkan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kau berkati ya Bapa, dalam ibadah ini juga Tuhan kami dilayankan perjamuan kudus. Biarlah perjamuan ini boleh mengingat rayakan kami akan tentang pengorbanan-Mu di atas kayu salib yang telah menebus dosa-dosa kami. Bapa di surga, pada saat ini juga Tuhan, kami berdoa di tengah-tengah situasi yang sulit untuk pandemi COVID-19. Tuhan, Engkau berkati para pemerintah, tim medis yang telah berupaya dalam mengatasi. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau mampukan mereka, agar mereka boleh mampu, boleh tetap sehat, kuat dalam menjalankan tugas tanggung jawab mereka. Sehingga COVID-19 ini boleh teratasi dengan baik. Kami berdoa juga Tuhan untuk masyarakat bangsa Indonesia yang menghadapi kesulitan, keadaan ekonomi, kesehatan, sakit penyakit, bahkan dalam dampak COVID-19 ini. Tuhan, Engkau memulihkan bangsa negara kami. Kami rindu ya Bapa, biarlah Allah mencurahkan roh-Mu, mencurahkan darah-Mu untuk menyucikan bangsa negara kami, sehingga bangsa negara kami boleh pulih, boleh sembuh dari setiap sakit penyakit yang kami alami. Kau berkati juga Tuhan saudara kami, baik yang jauh, yang dekat, yang pada saat ini dalam kelemahan tubuh, baik yang terpapar COVID-19, yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan, Engkau menguatkan mereka, Engkau berkati mereka melalui makanan, minuman, obat-obatan, apapun yang mereka masukkan dalam tubuh mereka Tuhan. Kami rindu melaluinya mereka boleh pulih dan boleh disembuhkan oleh Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan untuk jemaat Sion Semarang dalam kehidupan kami berjemaat. Walaupun di tengah-tengah situasi yang sulit, kami rindu Tuhan Engkau berkati jemaat-Mu, baik di Sion maupun di Kenongo. Dalam kehidupan iman kami, Engkau terus menjaga iman kami. Biarlah kami tetap beriman, tetap berpegang teguh pada kehendak Tuhan, walaupun kami hanya ibadah di rumah kami masing-masing. Kau berkati juga Tuhan jemaat-Mu dalam kesehatannya, dalam pekerjaan. Tuhan, Engkau berkati setiap apa yang dibutuhkan oleh jemaat-Mu, baik mereka yang bergumul karena pekerjaan, karena penghasilan, ekonomi, kesehatan, pendidikan anak-anak. Tuhan, Engkau mendengar mereka dan Engkau menjawab doa-doa mereka tepat pada waktunya. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga jemaat yang sakit maupun yang dalam masa pemulihan. Untuk Ibu Yudit Tapari, Ibu Seni, Ibu Ineke Wati Helu, Ibu Ria Baker Joseph, anak Dionisius, adik Bernadetta, Ibu Maria Langkei, Bapak Rizal Parimo, Bapak Joni Wawiling, Anja Wawiling, Ibu Lucy Harahap, Regina Margareta Parera, Bapak Edi Sultan Umar, Bapak Bernard Raja Guguk, Bapak Sirait. Tuhan, Engkau menolong mereka, Engkau memberkati mereka ya Bapa, mereka yang dalam kelemahan tubuh, melalui makanan, minuman, tangan-tangan tim medis yang merawat mereka, bahkan keluarga yang merawat mereka.
dari tangan mereka Tuhan, Engkau pulihkan mereka. Kami berdoa juga Tuhan untuk keluarga-keluarga jemaat-Mu di Sion Semarang. Untuk sektor 1, keluarga Bapak Joni Wowiling dan Nyonya Ineke Waktihelu. Sektor 2, keluarga Nyonya Jen Sali Gomez, keluarga Nyonya Fajar Kuniawati. Sektor 3, keluarga Bapak Ferry Watihelu, keluarga Bapak Amarbe, dan Pospelkes Konongo keluarga Pak Parjan, dan keluarga Bapak Suwarno. Tuhan, kami serahkan keluarga-keluarga ini ke dalam tangan-Mu. Biarlah keluarga ini boleh menjadi keluarga yang takut akan Tuhan, boleh menjadi keluarga yang menjadi contoh dimanapun mereka berada. Kau berkati mereka dalam pergumulan mereka, dalam keluarga mereka. Mungkin mereka yang bergumul dalam hal ekonomi, pendidikan, pekerjaan, kesehatan. Tuhan, Engkau yang mengenal mereka masing-masing, keluarga ini. Apa yang mereka gumulkan, kiranya Engkau menjawab tepat pada waktunya. Bapa di surga, kami berdoa juga Tuhan, untuk setiap kami yang bertugas pada hari ini. Presbiter, organis, pemandu lagu, multimedia, dan semua kami yang tidak kami sebutkan satu persatu yang mendukung pelayanan ini. Tuhan, Engkau berkati kami bersama dengan keluarga kami. Engkau berkati kami dalam pekerjaan kami, dalam kesehatan kami. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami Tuhan yang jauh dari sempurna, yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus yang telah mengajar kami berdoa demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Umat, mari kita nyatakan syukur kepada Tuhan atas segala berkat dan penyelamatannya bagi kita dengan memberi persembahan kepadanya sambil mengingat pesan Alkitab dari 1 Petrus 1 ayatnya yang ke-18 hingga ke-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Persembahan ibadah minggu dan persembahan syukur perjamuan kudus dapat dikirim melalui nomor rekening GPIB Sion Semarang, atau saudara juga dapat memasukkannya ke dalam amplop untuk kemudian dibawa saat kita beribadah bersama di gedung gereja. Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Ini dunia Bapakku, di telingaku dengar musik indah di sekitarku, lagu alam semesta. Ini dunia Bapa,
Jemaat, bagi yang tidak berhalangan berdiri, dimohon berdiri untuk menyerahkan persembahan ini dalam doa syukur secara silih ganti. Kita berdoa. Ya Allah yang maha baik, kami bersyukur untuk penjagaan-Mu dan pemeliharaan-Mu dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk persekutuan yang telah Engkau anugerahkan dalam kehidupan kami. Ya Allah yang menyatukan kami dalam tubuh-Mu, terima kasih untuk setiap orang yang mengambil bagian untuk melayani kami dalam persekutuan ini, sehingga kami pun dapat bertumbuh bersama. Inilah persembahan kami kepadamu ya Allah. Terimalah persembahan kami ini. Terimalah hidup yang kami berikan kepadamu. Tuntunlah kami dengan Roh Kudus-Mu, sehingga kami mampu mengolah persembahan hidup kami hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Warta Jemaat Minggu 25 Juli 2021. Jemaat dimohon perhatian sejenak untuk memperhatikan warta jemaat sebagai berikut. Demikian warta jemaat minggu ini. Terima kasih, Tuhan memberkati. Jemaat yang tidak berhalangan untuk berdiri, dipersilakan berdiri. Jemaat Tuhan, kembalilah dalam kehidupan kita sehari-hari. Lakukanlah firman Tuhan yang telah kita dengar. Datang ke taman permai pada pagi seorang diri. Di telingaku aku mendengar sapaan Yesus Tuhanku. Berkataku miliknya, sukacita diberikan padaku, seorang pun tiada tahu. Suaranya lembut terdengar dan merdu bak burung bernyanyi. Melodi diberi dalam hatiku, getarkan sanubariku. Tuhan pun berjalan bersamaku dan berkataku miliknya, sukacita diberikan padaku, seorang pun tiada tahu. Jemaat Tuhan, arahkanlah hati dan pikiran kita kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Presbiter yang bertugas mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.